depan tinggal satu program. Jadi intinya bahwa ini asal usulnya karena desentralisasi ya, kenapa muncul itu sehingga ada asal perkembangan ini akhirnya muncul PP 38 yang tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Oke, kita ingin pada fokus yang terkait dengan konsekuensi yang akan dilihat sehingga nanti perubahan-perubahan. Baik, kita lihat dulu para karakteristiknya Bapak sekalian, mungkin yang mengingatkan. Jadi ini yang tadi ditanyakan Pak Agus dari menarik, pusat bikin apa, provinsi bikin apa, gitu kan ditanya ya. Tapi intinya dari PP 38 ini konkuren ya, jadi sebetulnya setiap urusan tuh oh, iya. Ada pusat juga mengerjakan sesuatu, provinsi ada, kabupaten ada. Jadi sebetulnya ada satu urusan dikeroyok. Ya, sebetulnya ini kalau prinsip PP 38. Jadi ini kayaknya ada namanya konkuren. Nah, kita lihat sebenarnya. Jadi PP 38 kita bahas yang paling atas. Ini hanya bagian salah satu bagian dari peraturan yang ada di otonomi daerah. Jadi hanya mengingatkan bahwa Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 33 ini punya banyak anak. Nah, kita bisa fokus pada PP 38. Tapi secara keseluruhan, Bapak sekalian yang berada di daerah tentu harus memahami betul semua PP yang ada ini karena tidak bisa hanya tahu satu yang lain tidak. Oke, mungkin ini mengingatkan lagi jadi bahwa ada PP 3, ada urusan absolut ada 6 yang tidak bisa begitu. Ini tetap di pusat. Nah, sementara di daerah ada 31 urusan termasuk kabupaten kota dengan catatan bahwa ada 8 urusan pilihan dan 26 urusan wajib. Nah, ini seperti misalnya seperti ini Jaya Wijaya, mungkin nggak mungkin ada urusan kelautan ya. Jaya Wijaya kalau di dinas kelautan ya mungkin aneh ya karena dia tidak punya laut. Jadi dia ini urusan yang pilihan tapi ada urusan wajib yang harus membuat SPP. Baik, kita melihat bahwa urusan wajibnya nanti ada terkait dengan kesehatan. Ini kesehatan jadi sudah punya nomenklatur sendiri. Jadi bahwa sekalian nanti kalau sebelum ada PP ini atau ada 41, dinas kesehatan sering bergabung dengan dinas kesehatan dan sosial. Seperti Jogja dulu provinsi seperti itu, dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah sekarang dari PP ini nggak boleh lagi dinas kesehatan harus satu, nggak boleh ditambah embel-embel gabung dengan dinas lain. Oke, ini ada 26 yang wajib ya. Sementara pilihan tadi ada 8. Nah, Bapak sekalian dalam PP 38 yang mengingatkan ini ada beberapa urusan. Ini terkait kalau kita lihat yang dari upaya kesehatan dan seterusnya, subbidangnya ada 6 subbidang. Ini sesuai dengan komponen-komponen sistem kesehatan. Mulai dari upaya kesehatan, pembiayaan, sumber daya, obat, sampai jadi Bapak sekalian yang kita inginkan jadi bahwa konsekuensi dari PP 38 kalaupun nanti Bapak Ibu sekalian membuat renstra, pertanyaan dasarnya adalah apakah renstra itu sudah ada upaya untuk terkait dengan subbidang? Apakah ada terkait dengan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, bagaimana rencana dari dinas masing-masing, termasuk sumber daya manusianya tadi. Nah, pengalaman kita di kuliah di S2, Bapak sekalian biasanya renstra itu hanya bersifat lebih banyak program. Tapi untuk capacity building internalnya masih agak kurang dibahas atau difokuskan. Jadi pada konsekuensi dari PP 38 ini ada perubahan-perubahan yang mendasar terkait fungsi kewenangan. Jadi nanti kalau saya kata nanti Pak Gambit ada materi reksal barangkali. Hanya fokus-fokus bahwa hanya mengingatkan bahwa poin-poin ini sebetulnya harus masuk dalam pemikiran-pemikiran kepala dinas. Termasuk Bapak sekalian, ada fungsi yang saya lihat, litbang. Jadi PP 38 itu dinas kesehatan juga punya kewenangan untuk punya urusan litbang. Nah, ini setahu saya banyak dinas kesehatan ini tidak melaksanakan fungsi ini. Termasuk juga Bapak sekalian kerjasama luar negeri ini ada juga. Jadi kabupaten juga punya kewenangan gitu, kerjasama luar negeri. Oke, ini ada beberapa ya. Nah, Bapak sekalian mungkin tadi pertanyaan Pak Agus ini kalau jadi sebutnya apa gitu? Jadi intinya kalau pusat itu memang hanya NSPK ya, norma, standar, prosedur dan kriteria, sebetulnya itu intinya. Jadi NSPK itu dia orang bikin dia nggak boleh action seharusnya,
norma standar prosedur dan kriteria. Plus lain-lain bisa terkait dengan momen posisi. Jadi itu sebenarnya tugas pusat nih kalau konkuren dalam setiap urusan yang 6 misalnya. Provinsi oke, dia urusan provinsi sampai lintas kabupaten dia dan kabupaten. Memang Pak benar itu, Ya. Bapak katakan itu Ya. benar sekali. Tapi karena dia mempunyai kewenangan norma dan standar, Ya. tetapi dia tidak menjalankan fungsi misalnya untuk supervisi dan lain sebagainya. Ya. Maka sebenarnya orang di pusat itu betul-betul hanya menjalankan itu saja Pak. Karena dia, nah itu. Tapi saya pikir kalau dia supervisi dia bisa tahu. Ya. Mungkin Dari pusat sering ke Jaya Wijaya juga kan? sering kan kalau ada pelatihan ada pertemuan undang lagi ya. Kalau ke Jaya mungkin sana tugas. Artinya sebetulnya orang pusat tahu juga kondisi Jaya Wijaya. Mungkin permasalahan tadi NSPK ini tidak mencerminkan kondisi Papua kan? Ya. Jadi kewenangannya yang tidak ada. Nah kemudian bos kalian yang kabupaten kota ini berwenang mengatur dan urusan kita. Nah jadi bos kalian dengan kewenangan ini, jadi apa saja yang dalam PPKM semua urusan dinas kesehatan itu ya punya wewenang. Jadi wakil menteri kesehatan di kabupaten ini adalah kepala dinas, maksud provinsi juga tidak. Nah jadi Sambil sumpah bahwa ya, yang pemohon ini seringkali ya kalau kita istilah dengan panglima ya. Jadi mungkin menarik kasus Mimika nih dengan adanya PMK. Kita apa aja PMK malah. Iya, jadi terakhir itu ketika saya rapat di daerah Lampung Lama, naik itu SPR naik mencapai. Ya, oke bagus sekali. Jadi kita lanjutkan. Ya jadi saya senang Pak di Mimika ya. Jadi dulu waktu itu Pak Saiful Bu Unis selama aja juga agak putus asa juga mengatur PMK gitu. Tapi sekarang beberapa kepala dinas baru kira sudah mulai di aturan mainnya ya. Saya memaksakan untuk buat MOU dulu. Iya, iya. Saya senang Pak. Jadi ada punya Jadi kewenangan. panglima. Iya. Jadi Pak Guru jadi. Oh. Oke, jadi ini sedikit sekali. Jadi Habis memang betul waktu kita rapat kan kita mulai dengan SPM-nya. ya. Untuk mendapat K1 dengan standar itu sudah sulitnya. Apalagi di Kuamki Lama itu kan dia melayani 3 distrik oleh satu puskesmas itu dengan jumlah penduduknya kan 20. Kebanyakan kan saya bilang karyawan itu kan lebih banyaknya laki-laki. Karyawan Freeport itu pun dihitung kan di dalam targetnya itu. Jadi jumlah penduduk diulah jumlah pegawai Freeport termasuk di situ. Termasuk jumlah penduduknya di wilayah itu. Yang kemarin dibilang kan Kuala Kencana negatif ya, malarianya angka. Maka saya bilang aneh kan kalau ngomong begitu, karena memang dia ada di dalam lingkupnya sendiri. Sudah dipugar tuh rumahnya sudah bagus, nggak usah tidur pakai lampu juga nggak apa-apa rumah. Memang sudah dilengkapi semua sarana prasarana. Tapi yang di pinggirnya siapa? Ada kan, Di ada. Amerika soalnya. Ada, iya. Maka muncullah sering terjadi konflik horizontal itu. Persoalan ini mesti kita bicara. Kalau dibilang siapa mau salahkan siapa? Kecemburuan sosial tinggi sekali. Iya, iya. Kan Bapak sudah lihat Pak di sana itu bagaimana. Tadi saya SMS hari Selasa sampai Kan orang juga Timika ya, tiap minggu Itu kacau. kacau. Iya sering banget. Tapi kan yang perang suku kan masih Iya, di ujung sana. Perang suku juga di Ya, ini kota kan. juga bisa. Sudah ada SMS kepala puskesmas ke saya. Tapi kan dia tahu mana yang dia mau serang. Yang rumah ini tidak, yang sana ya sana. Kepala puskesmas Kuamki Lama saja baru SMS saya. ada perang lagi. Ibu Martina. Kenapa? Shalom, selamat pagi. Yang baca SMS ini sekedar info, di Kuamki Lama tadi malam ada pembunuhan lagi. Dan korbannya masih hidup.
sudah ditangani di RSUD dan kami di Kuangki Lama lagi waspada, dan saya juga kasih info untuk petugas kesehatan yang bertugas di Kuangki Lama akan melihat perkembangan dan untuk besok dan dari konflik. ya, kalau Sesuai terjadi namanya, konflik Ya. berarti menghambat akses layanan Minggu kaca. kita yang kemarin Pak Agus ngomong seperti itu. Jadi ketika dia menolong sana maka yang sini, nah maka terjadi konflik semacam begitu antar kubu lawan dengan kubu. Jadi yang lawan itu harus dirawat di RSMM, nggak boleh lawan dengan jadi harus dipisah. Jadi ada yang kirimnya dikawal ke RSMM oleh misalnya ambulans mana, ambulans yang satu kawal yang ini ke RSUD, nggak bisa disatukan. Dua kubu harus Iya. di tempat berbeda ya. Harus beda. Yang disampaikan kemarin itu sama yang kita Jadi akhirnya kasih Ya, harus dipisahkan. tidak mungkin musuh jadi Jadi sekarang undang-undang kalau Palang di Merah KPMI itu tidak Nggak perlu berlaku. aku. Kalau di kota sekarang kita sebenarnya memang ada pilihan. Kalau di Skau kan kita siapin 2 mobil yang di Perbatasan. Oke, kita lanjutkan sedikit. Ya, ini dari PP38 ini ada upaya untuk